Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan terlebih dahulu membacakan natsnya demikian. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur adalah salah satu bentuk penyataan iman kita kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau mengakui akan kebesaran dan kuasa Allah di dalam hidup kita. Dan sebagaimana juga kalau kita membaca di dalam Mazmur 92 ini, di ayat 6 sampai dengan ayat 7, di situ dijelaskan bahwa betapa besarnya pekerjaan dan juga rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi orang bodoh dan orang bebal tidak akan dapat memahami, tidak akan dapat melihat bagaimana kebesaran dari pekerjaan Tuhan, bagaimana kebesaran daripada rancangan Tuhan. Tetapi itu dapat dilihat oleh orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dapat merasakan dan akan dapat melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita ini. Maka dari sini kita diingatkan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya karena kita sedang senang, sedang bahagia, atau sedang mendapatkan sebuah berkat. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan juga adalah patut kita panjatkan di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah dalam kuasa daripada Tuhan. Itu sebab dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Maka berangkat dari sinilah kita mau mengatakan bahwa orang yang mengucap syukur, menyanyikan syukur kepada Tuhan, itu adalah bentuk dari sebuah penyataan iman akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Maka secara khusus mari kita melihat di dalam nats ini, di dalam Mazmur 92 ini, di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini adalah baik, kata baik dalam bahasa Ibrani dikatakan tobe, atau bisa juga diartikan sangat senang atau gembira. Artinya adalah bagi orang beriman, menyanyikan syukur kepada Tuhan adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kegembiraan ketika seorang beriman itu dapat memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena kita sedang bahagia atau karena kita sedang gembira sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan, tidak. Tetapi justru sebaliknya, kita mengucap syukur kepada Tuhan membuat hidup kita bahagia, membuat hidup kita akan tenang dan senang. Jadi kalau orang mampu untuk bersyukur kepada Tuhan, maka akan ada kegembiraan, maka ada sukacita di dalam kehidupannya. Jadi memanjatkan syukur kepada Tuhan tentu seperti yang dikatakan di dalam nats kita ini melalui nyanyian, melalui bunyi-bunyian, iringan kecapi, tapi tentunya tidak hanya di dalam bentuk nyanyian atau tidak hanya di dalam bentuk musik saja kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi banyak hal, cara untuk kita lakukan di dalam mengucap syukur. Bisa melalui doa, bisa melalui ibadah, bisa melalui pendengaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Itu adalah bahagian daripada cara kita juga untuk mengingat akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita mau belajar dari nats kita ini bahwa segala aktivitas yang kita lakukan untuk mengingat Tuhan,
segala aktivitas yang kita lakukan untuk mengingat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita ini akan membuat hidup kita bahagia, akan membuat kita hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya semakin sering kita mengucap syukur, maka kita akan semakin dilimpahi oleh kebahagiaan. Kenapa? Karena adalah sebuah kebahagiaan bagi orang beriman untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Maka artinya kita mau diingatkan di sini bahwa kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita adalah karena kita selalu mengingat Tuhan yang selalu kita kasihi dan Allah yang selalu mengasihi kita. Maka akan ada sebuah kuasa daripada Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, ketika kita selalu mengingat Tuhan yang mengasihi kita, kita selalu mengingat Tuhan yang kita kasihi, maka akan membangkitkan semangat bagi kita, akan membangkitkan kepercayaan diri bagi kita. Apapun situasi, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bergumul atau ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang begitu berat, ingatlah akan Tuhan. Maka dengan mengingat Tuhan, kita akan diberikan sebuah ketenangan. Kita akan diberikan semangat, kita akan diberikan kesenangan, sukacita dari Tuhan untuk menghadapinya. Itu yang pertama kita bisa melihat dari pasal 2. Kemudian dari pasal 3 kita juga belajar seperti yang dikatakan di ayat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Di sini kita mau diingatkan bahwa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kalau dikatakan di dalam nats ini, bagaimana kasih setia Tuhan itu di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam, artinya bahwa ini menandakan bahwa setiap waktu Allah itu tetap setia di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada waktu tanpa kesetiaan daripada Tuhan. Allah tetap setia untuk selalu mendampingi kita, Allah yang selalu setia untuk memperhatikan kita, Allah yang selalu setia untuk memberi pertolongannya di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada waktu yang berlalu tanpa penyertaan daripada Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa apapun yang sedang kita hadapi, detik demi detik, hari demi hari, waktu demi waktu, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari pantauan Tuhan. Tidak pernah lepas daripada pengawalan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan juga di dalam ayat yang ke-13 di dalam nats kita ini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dikatakan. Artinya dari sini kita mau belajar bagaimana pohon korma. Pohon korma itu dapat tumbuh di padang yang tandus, dia dapat tumbuh di dalam cuaca yang kering, dia tetap dapat bertunas dan sampai menghasilkan buah. Kenapa demikian? Karena akarnya merambat sampai kepada sumber air yang menjadi kebutuhan hidup daripada pohon korma itu. Maka demikianlah orang yang beriman. Orang beriman itu sekalipun dia menghadapi kegersangan di dalam hidup, dia menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidup, dia akan tetap dapat tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena akar imannya tetap menyatu kepada Tuhan. Maka demikianlah dengan orang yang tetap setia kepada Tuhan, orang yang tetap percaya kepada Tuhan, bahwa hidupnya terhubung dengan Tuhan. Maka karena hidupnya terhubung dengan Tuhan, maka apapun situasi yang dihadapi hari demi hari, waktu demi waktu, dia akan sanggup menjalaninya. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Maka berangkat dari sinilah kita mau diingatkan, kita akan sanggup bertahan, kita akan sanggup menghadapi sesulit apapun, karena kita percaya bahwa bukan karena kekuatan kita,
tetapi hanya karena Tuhan yang memampukan kita. Maka patut kita mengucap syukur hari-hari yang kita lalui, sesulit apapun yang kita hadapi, bahwa itu semua dapat kita lalui. Kita dapat melalui baik di dalam hari yang penuh sukacita ataupun hari yang penuh tantangan. Semuanya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu memberi pertolongannya di dalam kehidupan kita. Maka patutlah kita untuk mengucap syukur, karena tidak akan mungkin kita sanggup menghadapi. Tidak akan sanggup kita untuk mengerjakan sesuatu hal di dalam hidup kita ini tanpa pertolongan Tuhan. Dan kita mendapatkan berbagai berkat juga di dalam hidup ini adalah karena Tuhan yang selalu memberi yang terbaik